Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Angga Pratama dengan NIM 105191138. Eh, Kelas IS 4 Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Enterprise Architecture. Pada pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan. Di antaranya ada pengertian Enterprise Architecture, kemudian ada manfaat dan tujuannya, kemudian ada fungsinya, kemudian ada jenis-jenisnya, kemudian ada framework domain Enterprise Architecture, dan yang terakhir Archimedes. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Enterprise Architecture itu. Pengertian dari Enterprise Architecture itu atau bisa disingkat EI ini merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi pada setiap perusahaan atau bisnis yang kemudian diintegrasikan guna mencapai tujuan tertentu yang sudah direncanakan. Jadi, pada dasarnya, ini adalah konsep fundamental bagaimana bisnis dan setiap bagiannya berjalan secara terintegrasi, sehingga bisa melakukan proses yang efektif untuk mendapatkan hasil. Eh, Tidak hanya mengenai arah dan garis besar yang jadi pegangan perusahaan saja, lebih lanjut konsep ini akan memberikan gambaran jelas setiap proses yang sudah, sedang, dan akan berjalan pada perusahaan secara efektif. Kemudian, eh, ada manfaat dan tujuan dari enterprise architecture. Yang pertama, manfaat dari AI ini yaitu dapat memberikan dukungan untuk mendesain ulang dan mengatur ulang, terutama selama perubahan organisasi besar, merger, atau akuisisi. Hal ini juga bermanfaat untuk menambah disiplin organisasi dengan standarisasi dan konsolidasi prosedur untuk konsistensi yang lebih baik. Kemudian tujuan dari EA yaitu menjamin bahwa sumber daya informasi yang dimiliki enterprise akan dapat digunakan dalam rangka mendukung strategi enterprise tersebut dan menyediakan framework atau kerangka kerja, alat, dan perseptif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Kemudian ada fungsi dari enterprise architecture dibagi menjadi 5 bagian. Ada 5 fungsi dari enterprise architecture. Yang pertama, menjabarkan hubungan atau kaitan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi dan komunikasi, mendukung pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, mengurangi jumlah antar muka antar aplikasi. Yang ketiga, pengembangan standar-standar dalam sistem informasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan integritas data antara bagian dalam organisasi. Yang kelima, memberikan dukungan untuk mendesain ulang dan mengatur ulang, terutama selama perubahan organisasi besar, merger, atau akuisisi. Kemudian ada jenis-jenis enterprise architecture. Jenis-jenis AI ini terdiri dari 4 bagian. Di sini saya akan menjelaskan empat jenis enterprise architecture itu. Yang pertama ada business architecture atau arsitektur bisnis, yang merupakan jembatan penghubung antara model bisnis perusahaan dan juga strategi sebuah perusahaan di satu sisi, serta fungsionalitas bisnis dari bisnis atau organisasi korporat di sisi lain. Jenis yang kedua yaitu application architecture atau
arsitektur aplikasi, yang merupakan rancangan desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya untuk dapat melayani kebutuhan bisnis atau pendukung bisnis yang disematkan pada aplikasi tersebut. Jenis yang ketiga yaitu information architecture atau arsitektur informasi, yang merupakan informasi yang diwujudkan dalam bentuk berupa bagan, kolom, atau desain terstruktur yang saling berkaitan agar lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Kemudian, jenis yang keempat ada teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Domain ini menjelaskan software dan hardware yang diperlukan untuk mengimplementasikan layanan aplikasi. Kemudian, framework domain enterprise architecture. Di sini ada 5 macam framework domain enterprise architecture. Di antaranya yang pertama ada the Open Group Architectural Framework atau sering disebut TOGAF. Yang kedua ada Jackman Framework. Yang ketiga ada Federal Enterprise Architecture Framework atau disingkat jadi FIF. Yang keempat ada Treasury Enterprise Architecture Framework atau bisa disingkat TIF. Dan yang kelima ada Service Oriented Architecture atau sering disingkat SOA. Di sini saya akan menjelaskan kelima macam framework domain enterprise architecture ini secara berurutan. Yang pertama itu penjelasan dari TOGAF atau Open Group Architectural Framework. TOGAF ini merupakan suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise architecture yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi. TOGAF memiliki ADM atau singkatan dari Architecture Development Method, yang merupakan metodologi yang terdiri dari beberapa tahapan untuk mengembangkan dan memelihara teknikal arsitektur dari organisasi. Kemudian yang kedua, penjelasan dari Jackman Framework. Jackman Framework ini merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Kerangka Jackman ini sangat sederhana dan bersifat logis yang dapat membantu pengelolaan informasi infrastruktur dari suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, penjelasan ketiga dari Federal Enterprise Architecture Framework atau FIF. FIF ini merupakan sebuah model konseptual yang merumuskan tujuan dan visi organisasi, memiliki struktur yang terkoordinasi di antara lini bisnis antar departemen. FIF ini juga mendukung komponen enterprise architecture, yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Selain itu juga FIF telah mengadopsi 3 kolom utama dari kerangka Jackman, yang terdiri dari deskripsi data, deskripsi fungsi, dan deskripsi jaringan. Kemudian penjelasan yang keempat yaitu Treasury Enterprise Architecture Framework atau disingkat TIF. TIF ini merupakan framework yang menunjukkan pengembangan dan perancangan dari proses bisnis berbagai unit departemen dengan mengidentifikasikan kebutuhan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam perkembangan teknologi yang sering mengalami perubahan. TIF ini mengidentifikasikan hasil dan kinerja produk yang menyediakan arahan bagi pengembangan enterprise arsitektur, di mana kinerja produk mendasari deskripsi
bagaimana interface arsitektur dikembangkan serta diterapkannya dan mendokumentasikannya bagaimana pencapaian dari penerapan interface arsitektur tersebut. Kemudian penjelasan dari yang kelima itu service oriented architecture atau disingkat SOA. SOA ini merupakan suatu gaya arsitektur sistem yang membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket layanan sepanjang siklus hidupnya. SOA juga mengidentifikasikan dan menentukan arsitektur teknologi informasi yang dapat menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses bisnis. Kemudian penjelasan dari Archimedes. Archimedes ini merupakan bahasa pemodelan arsitektur perusahaan yang terbuka dan independen untuk mendukung deskripsi, analisis, dan visualisasi arsitektur di dalam dan di seluruh domain bisnis dengan cara yang jelas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas penggunaan Archimedes ini. Sebentar, kita akan membuka aplikasinya, aplikasi Archimedes ini. Nah, ini dia aplikasi. Tunggu sebentar. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Archimedes ini. Pertama kita akan ke ini, file, new, kemudian MP3 model, atau bisa kita langsung pencet CTRL-N. Nah, kemudian akan menampilkan begini ya. Ini tampilan ini ada ini model, kemudian ada default view, kemudian ada palette, kemudian ada outline, properties, visualizer. Nah, pertama saya akan menjelaskan tools yang ada di Archimedes ini. Tools yang di sini, yang di palette. Pertama itu di sini ada beberapa konektor atau penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan suatu objek atau satu objek ke objek yang lain. Kemudian di sini yang kuning ini yaitu objek-objek yang berhubungan dengan bisnis, yang kuning ini ya. Kemudian yang biru ini yaitu objek-objek yang berhubungan dengan application. Kemudian yang warna hijau ini yaitu objek-objek yang berhubungan dengan teknologi informasi atau device ya. Kita langsung coba saja ya, coba melakukan penggunaan Archimedes ini. Yang pertama kita ke sini, kita ambil grup yang grup ini, kita drag and drop di sini, tiga grup ini ya. Dulu saya rapikan dulu ya biar kelihatannya enak. Nah, kemudian kita beri nama grup ini. Untuk memberi namanya tinggal kita pencet yang ini, yang grup.
Kemudian di properties ini ada kolom yang name ini, tinggal kita ubah name. Contohnya kita ubah ke jadi grup grup bisnis kemudian di sini ya langsung berubah ya seperti ini ya. Kemudian yang kedua kita ubah juga ya, grup application. Nah, berubah ya. Kemudian yang ketiga itu kita ganti jadi grup device. Nah, ini ya berubah, dan kemudian kita akan masukkan objek-objeknya ke grup bisnis dan ke grup bisnis, aplikasi dan device. Yang pertama bentar. Ya, ketinggalan. Di file view ini menjelaskan atau berguna untuk menampilkan objek-objek yang ada dari palet ini seperti ini ya. Kemudian untuk model ini tujuannya untuk informasi mengenai objek-objek yang telah kita pindahkan dari palet ke default view. Nah, dari palet ini ke default view, ini informasi seperti ini ya, default view. Nah, ya langsung saja ya kita coba masukin ini yang bisnis ke grup bisnis. Kemudian yang aplikasi komponen masukkan ke sini. Kemudian device, yang device masukin ke sini. Nah, ini ya. Kita coba hubungkan dari grup per grup ya. Pertama dari grup application ke business actor menggunakan ini, yang ini aja, magic connector. Dari sini ke sini, kemudian memakai servers ini ya. Nah, udah ada. Kemudian ini juga ya, aplikasi komponen ke device menggunakan servers. Nah, sudah. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, tuh ini model ini untuk merupakan informasi mengenai ini nih, view, default view dan valet ini. Bisa dilihat tuh. Ini ada semua ya, yang ada di sini tampil di sini. Nah, ini relation itu informasi dari konektornya. Kemudian kita coba tambahin tools yang ini ya, visualizer. Nah, sama visualizer itu hampir sama dengan film yang berguna untuk menampilkan objek-objek yang ada dari palet ini dan konektornya. Seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk menghapus konektor ini, caranya bukan hanya
kita hapus dari sini saja ya tuh, bukan caranya klik konektornya terus klik delete. Kalau ini si konektor itu tidak akan terhapus karena tuh dari model ini masih ada konektornya. Cara untuk menghapusnya itu seperti ini, masuk ke model, kemudian klik delete. Nah, ini yes dan yes tuh, maka konektornya akan terdelete ya, seperti itu. Terus kita akan mencoba lagi ya, mencoba membuat ini beberapa tentang atau kita, ya sudah ya, kita akan lanjut mencoba kita suatu studi kasus, yaitu jual beli e-commerce atau toko ya, toko. Di sini bisnis ini kita cantumkan, ganti namanya menjadi toko ya, toko. Kemudian kita tambah lagi bentar ya, kita rapihin dulu. Nah, di sini itu kita tambahkan admin, kemudian di sini juga kita tambahkan terus selamat. Nah, ini ya, untuk bisnis ada toko, admin, dan customer. Kemudian untuk di aplikasi, grup aplikasi ini kita rubah ini menjadi payment system atau sistem pembayaran ya di sini. Kemudian tambahkan lagi satu lagi, itu message sistem informasi ya di sini. Oke. Kemudian di device kita ganti ini menjadi PC atau laptop. Nah, kita tambah lagi mobile apps atau smartphone. Nah, kemudian sudah, kemudian kita akan tambahkan atau konektor menggunakan magic konektor ini dari admin ke toko yang server, kemudian dari customer ke toko juga, kemudian dari payment ke admin server, kemudian message ke customer, kemudian payment system ke message
sistem, oke, realize, kemudian dari payment ke ini isi laptop, kemudian set ke smartphone. Nah, sudah ini di view-nya begitu. Untuk bisa dilihat dari model ya. Ini terlihat beberapa konektor yang setelah dihubungkan tadi dari objek ke objek, dari objek grup bisnis ke objek grup mesin. Ini outline-nya bisa dilihat begini, dan ini visualisasi. Nah, bisa dilihat ya, visualisasi dari ini laptop, menghubung laptop ini begini ya. Begitu saja penjelasan dari saya untuk aplikasi Archimate ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.